Kalau suhu rata-rata bumi terus naik, sampai kapan hal itu berubah dari sekedar cuaca panas menjadi ancaman bagi peradaban manusia? Banyak orang membayangkan bumi yang lebih panas hanya berarti kita akan lebih sering berkeringat. Padahal, kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Karena ketika suhu planet berubah, yang ikut berubah bukan hanya udara. Lautan ikut berubah, hutan ikut berubah, musim ikut berubah. Dan perlahan, cara manusia hidup juga ikut berubah. Selama ribuan tahun, peradaban kita berkembang karena iklim bumi relatif stabil. Petani tahu kapan harus menanam, nelayan memahami pola laut. Kota-kota dibangun berdasarkan cuaca yang bisa diprediksi. Kita tumbuh di dunia yang terasa bisa ditebak. Lalu bayangkan, jika kepastian itu mulai menghilang. Gelombang panas menjadi lebih sering, musim kemarau berlangsung lebih lama. Hujan datang dengan pola yang semakin sulit diprediksi. Bukan karena bumi yang tiba-tiba berubah dalam semalam, tetapi karena perubahan kecil yang terus terjadi. Akhirnya menciptakan dampak yang sangat besar. Laut menjadi salah satu yang pertama merasakannya. Air laut yang lebih hangat membuat banyak ekosistem terganggu. Terumbu karang memutih. Sebagian spesies berpindah mencari perairan yang lebih dingin. Nelayan yang selama bertahun-tahun menangkap ikan di tempat yang sama mulai kehilangan hasil tangkapannya. Laut yang selama ini memberi kehidupan perlahan berubah menjadi lingkungan yang semakin sulit diprediksi. Di daratan, tantangannya tidak kalah berat. Tanaman pangan membutuhkan suhu dan curah hujan tertentu untuk tumbuh dengan baik. Ketika pola itu berubah, hasil panen bisa menurun. Bukan berarti makanan langsung habis. Namun ketika produksi terganggu di banyak wilayah sekaligus, harga pangan bisa ikut naik. Dan dampaknya dirasakan oleh hampir semua orang. Lalu ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Tubuh manusia juga memiliki batas. Saat suhu dan kelembapan terlalu tinggi, tubuh menjadi jauh lebih sulit mendinginkan dirinya sendiri. Aktivitas yang hari ini terasa biasa bisa menjadi jauh lebih berisiko. Kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit tertentu, akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Perubahan iklim akhirnya bukan lagi hanya persoalan lingkungan. Ia berubah menjadi persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, dan persoalan kehidupan sehari-hari. Ketika sebagian wilayah menjadi semakin sulit dihuni, orang-orang mulai mencari tempat yang lebih aman. Perpindahan penduduk pun meningkat. Kota-kota yang sebelumnya stabil harus menerima lebih banyak pendatang. Kebutuhan rumah, pekerjaan, air bersih, dan layanan kesehatan ikut bertambah. Satu perubahan memicu perubahan berikutnya, seperti deretan domino yang terus bergerak. Namun cerita ini bukan hanya tentang ancaman. Ini juga tentang pilihan. Karena manusia adalah spesies yang sangat pandai beradaptasi. Kita bisa membangun kota yang lebih tahan terhadap panas, mengembangkan tanaman yang lebih tahan kekeringan, menghasilkan energi dengan cara yang lebih bersih, menciptakan teknologi yang membantu kita hidup di dunia yang terus berubah. Semua itu mungkin dilakukan. Hanya saja, semakin lama kita menunggu, tantangannya akan semakin besar. Perubahan iklim tidak meminta izin untuk mengubah dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita berubah lebih cepat daripada perubahan itu sendiri? Mungkin pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah, apakah bumi mampu bertahan? Karena planet ini sudah melewati banyak perubahan selama miliaran tahun. Dan ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Ketika bumi menjadi jauh lebih panas, apakah peradaban manusia mampu beradaptasi secepat perubahan yang sedang terjadi?